Di antara para nabi, ada satu nama yang begitu istimewa. Bukan hanya dikenal karena keimanannya, tapi juga karena kekuasaan besar yang ia miliki. Ia memimpin manusia, jin, dan burung. Ia mengerti bahasa semut dan mampu memindahkan singgasana hanya dalam kedipan mata. Itulah Nabi Sulaiman alaihi salam. Seorang raja, seorang nabi, dan seorang hamba yang sangat taat kepada Allah. Dalam video ini, kita akan menyelami kisah beliau. Dari masa kecil yang cerdas, mujizat-mujizat yang menakjubkan, hingga wafatnya yang mengandung pelajaran luar biasa. Jika kamu mencintai kisah para nabi, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena kisah ini bukan hanya sejarah, tapi pelita untuk hati yang ingin dekat dengan Allah. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam, seorang raja besar yang penuh hikmah. Sejak kecil, Sulaiman menunjukkan tanda-tanda istimewa. Bukan hanya pintar, tapi bijaksana dan memiliki hati yang jernih. Satu peristiwa paling terkenal terjadi saat dua wanita berselisih tentang seorang bayi. Keduanya mengaku sebagai ibu dari anak itu. Nabi Daud hampir memberikan keputusan, tapi Sulaiman kecil memberi saran mengejutkan. Belahlah bayi itu dua, berikan kepada masing-masing wanita setengah. Mendengar itu, salah satu wanita menangis dan langsung menyerah, rela bayinya diberikan ke yang lain. Karena kasih sayangnya yang sejati, maka terbuktilah dialah ibu yang sebenarnya. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan hanya soal ilmu, tapi soal hati. Dan Sulaiman kecil telah memilikinya sejak muda. Setelah Nabi Daud wafat, Sulaiman diangkat menjadi raja dan juga seorang nabi. Tapi ia tahu bahwa tahta hanyalah amanah, kekuasaan hanyalah titipan. Maka Sulaiman berdoa dengan tulus, "Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Doa itu dikabulkan, dan sejak saat itu, Nabi Sulaiman memimpin sebuah kerajaan luar biasa, dengan kuasa atas manusia, jin, angin, dan bahkan hewan. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman yang paling menakjubkan adalah beliau bisa berbicara dengan hewan. Dalam surah An-Naml, Allah kisahkan tentang peristiwa saat pasukan Nabi Sulaiman melewati lembah semut. Seekor semut berkata, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya." Nabi Sulaiman mendengar itu, lalu tersenyum dan mengucap syukur kepada Allah. Bayangkan, seorang raja besar mendengar suara kecil seekor semut, lalu bersujud penuh syukur. Inilah teladan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula rasa rendah hati kepada Allah. Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang tidak pernah dimiliki oleh raja manapun, manusia, jin, dan burung. Jin digunakan untuk membangun istana-istana besar, kolam-kolam air yang jernih, dan menara tinggi. Mereka tidak bisa membangkang karena tunduk atas izin Allah. Burung-burung menjadi penjaga udara, pembawa pesan, dan penunjuk arah. Dan seluruh umat manusia yang dipimpinnya patuh karena beliau adil dan dicintai. Ini bukan kerajaan dongeng. Ini adalah mukjizat nyata yang diabadikan dalam Al-Quran. Suatu hari, Nabi Sulaiman mendapati burung hudhud tidak hadir. Beliau berkata, "Aku akan menghukumnya kecuali jika ia membawa alasan yang kuat." Tak lama, hudhud datang dan berkata, "Aku melihat sesuatu yang belum engkau lihat. Aku datang dari negeri Saba, dipimpin oleh seorang ratu yang kaya. Namun, mereka menyembah matahari." Mendengar itu, Nabi Sulaiman langsung menulis surat dakwah dan berkata kepada hudhud, "Bawalah surat ini kepada mereka. Lihatlah apa jawaban mereka." Dan surat itu pun sampai ke tangan Ratu Bilqis, penguasa negeri yang agung, namun belum mengenal Allah. Menjelang kedatangan Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tak terbatas. Ia bertanya,
Siapa yang bisa memindahkan singgasananya ke sini sebelum ia datang? Jin Ifrit berkata, "Aku bisa sebelum engkau berdiri." Tapi seorang alim berkata, "Aku bisa sebelum engkau berkedip." Dan dalam sekejap, singgasana itu pun sudah berada di istana Sulaiman. Saat Bilqis datang dan melihat tahtanya sudah di sana, hatinya terguncang. Ia tahu ini bukan kekuatan manusia. Melihat semua keajaiban itu, Bilqis sadar bahwa Sulaiman bukan raja biasa. Ia berkata, "Sungguh, aku menyerahkan diriku bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Ia pun masuk Islam dengan hati yang lapang. Sebuah dakwah tanpa kekerasan, tanpa peperangan. Hanya dengan akhlak, ilmu, dan mukjizat dari Allah. Suatu hari, Nabi Sulaiman berdiri mengawasi para jin yang sedang bekerja. Ia bersandar pada tongkatnya. Tanpa ada yang tahu, ia wafat dalam keadaan berdiri. Para jin terus bekerja, mengira beliau masih hidup, hingga rayap-rayap kecil menggerogoti tongkatnya. Saat tongkat itu patah, barulah jasad beliau roboh ke tanah. Saat itu, para jin sadar, mereka tidak tahu perkara gaib. Allah ingin mengingatkan bahwa semua makhluk, sekuat apapun, tetap lemah tanpa izinnya. Dari kisah Nabi Sulaiman, kita belajar satu hal yang sangat penting. Sebesar apapun kekuasaan, sehebat apapun ilmu, tetap harus dibarengi dengan iman dan kerendahan hati. Nabi Sulaiman bisa saja sombong, tapi beliau justru lebih banyak bersyukur. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada pasukan, tapi pada kedekatan dengan Allah. Semoga kita bisa meneladani beliau, menjadi pribadi yang bijak, adil, dan tidak pernah lupa bersyukur. Terima kasih telah menyimak kisah luar biasa Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau kamu terinspirasi, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis Masya Allah di komentar. Sampai jumpa di kisah para nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.